Kalau kalian ingin melakukan perbaikan diri, lakukan 6 hal. Yang pertama apa? Pahami kodratmu dan kendalikan hasratmu. Jadi pahami karaktermu, kodratmu, yang manusiawi-manusiawi tadi hidupkan lagi. Terus keinginan-keinginanmu kendalikan, biar tidak liar. Kemudian yang kedua, mencarinya perbaikan itu tadi ke dalam diri. Jadi ke dalam diri itu kenapa? Karena moral itu kadang-kadang yang tahu hanya diri kita sendiri. Misalnya tadi kasih sayang, keluarnya sih membantu orang lain, tapi ini dari kasih sayang apa dari pamrih apa ada tujuan lain, yang tahu kan cuma diri kita sendiri. Maka pinter-pinterlah membaca, mencari dalam dirimu. Jadi kalau kamu ingin perbaikan, kamu harus pandai mencari dalam dirimu. Selalu introspeksi akan menjaga kualitas kepribadian. Gimana sih caranya kita tetap menjaga kualitas diri kita agar tetap stabil? Apa ada yang akan kurang agar tidak berlebihan? Sebenarnya karena apa sih kita memperbaiki diri? Apa berjejak baik sama orang lain? Ataupun sabar sama orang lain? Daripada terus-terusan begitu, mending sekarang kita introspeksi diri biar kita paham sama karakter kita. Kali ini kita akan melanjutkan video yang bersama Dr. Abdul Faris dengan tema Mensi ataupun Mensius, edisi belajar sampai pada edisi. Jadi sebelum kita mulai, mari kita membaca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Simak video ini sampai selesai agar bisa bermanfaat buat kita. Terima kasih. Oke, ada juga nasihatnya untuk kebijakan ekonomi, cuma nanti silahkan dibaca ya. Ada ide-ide unik tentang penataan ekonomi, dimulai dari penataan tanah. Jadi ini kayak pemerintahan sosialis. Jadi tanahnya misalnya untuk 8 keluarga diberi tanah 9 bagian. Nah, masing-masing keluarga menggarap satu tanah, nanti tanah bagian yang ke-9 digarap bareng. Hasil dari coupling ke-9 ini itu nanti yang diserahkan ke negara. Itu cara mengatur tanah, biar tidak ada orang yang terlalu banyak menguasai tanah, terus yang ada yang tidak punya tanah. Jadi negara yang ngatur pembagian tanah. Ini kayak logikanya land reform dari sosialisme. Kemudian Mensius usul, kalau bisa setiap keluarga menanam pohon sutra, memelihara ulat sutra. Jadi sehingga apapun yang terjadi mereka bisa memintal benang sendiri, bikin baju sendiri dari ternak sutranya. Terus memelihara paling tidak tiap rumah 5 ekor ayam, 2 ekor babi, memelihara ikan, kemudian memelihara tanaman hutan. Itu maksudnya apa? Biar orang mandiri. Biar keluarga-keluarga mandiri. Kalau hari ini kan kita mengandalkan hidup dari gaji, karena sebagian besar pengennya jadi pegawai. Sebagian besar ingin jadi PNS. Begitu tidak ada gaji, bingung kita makannya apa. Tapi kalau di rumah ikan ada, sayur-sayuran ada, ayam ada. Kalau ada ayam berarti ada telur. Di situ, ya kalau di kita kambing lah. Kalau di situ ada babi. Paling tidak kan kita bisa makan daging. Kemudian ada sutra. Sutra itu untuk urusan bikin bajunya. Jadi sekrisis apapun masih bisa pakai baju, masih bisa makan enak. Nanti sisanya hasil pertanian tadi yang digarap bareng-bareng. Nah, itu logika ekonominya Mensius. Jadi gimana caranya setiap rumah itu mandiri. Tidak tergantung pada siapapun. Mungkin negara yang mensubsidi, mungkin modalnya dikasih ayam, babi, kemudian bibitnya sutra dan macam-macam. Ini kebijakan cara berpikir sederhana model ekonomi. Dan jangan salah, katanya Mensius, moralitas yang bagus, kemanusiaan yang tinggi dan macam-macam tadi harus diawali dari kesejahteraan ekonomi.
Kalau orang tidak sejahtera secara ekonomi, kalau orang lapar, tidak bisa. Disuruh yang mulia-mulia, disuruh yang soleh-soleh, disuruh yang bermartabat. Wong yang pertama dia butuhkan tidak didapat. Makan saja belum. Kalau kamu lapar kan ya susah disuruh macam-macam. Perutmu keruncungan, belum makan. Mbok sini ngomong ceramah seindah apapun, kamu kan tidak peduli. Kapan jajannya keluar? Ya kan? Kok tidak ada jajannya ini? Kok tidak ada? Kenapa? Yang primer belum terpenuhi. Jadi, maka penting membereskan ekonomi dulu. Berpikir ndaki-ndaki tapi lapar, tidak ada gunanya. Bereskan urusan ekonominya dulu. Kalau ekonomi sudah beres, baru mikir yang lain, termasuk pendidikan. Menurut Mencius, selain ekonomi, kunci kedua di satu negara itu pendidikan. Jadi, masyarakat itu butuh cerdas secara ekonomi, yang kedua kan butuh cerdas secara moral, kemanusiaan tadi. Untuk bisa dua ini butuh pendidikan. Jadi ini dua-duanya tidak bisa ditinggal. Jadi dua ranah yang paling penting di satu negara itu ekonomi dan pendidikan. Kalau dua ini hancur, ya sudah, negaranya kemungkinan besar sebentar lagi hancur. Kalau pendidikannya rusak, ekonominya tidak beres, ya perang sajalah biar dapat rampasan dari luar biar menang lah. Atau nyerang saja negara yang kuat. Nanti kalau kalah kan nanti yang ngopeni negara yang menang. Karena kuncinya hanya ini, pendidikan sama ekonomi. Kesuksesan di bidang apapun butuh pendidikan. Cuma ketinggian peradaban seperti apapun tidak akan terwujud kalau ekonominya tidak beres, kalau orangnya, rakyatnya masih lapar. Maka dua-duanya saling mendukung, pendidikan dan ekonomi. Jadi kalau orangnya sudah kenyang, pendidikannya jalan, maka di situ lahir kesejahteraan, keadilan, solidaritas. Diajak apa saja oke. Bahkan diajak perang pun ayo. Karena sudah beres. Nah, apa tujuannya pendidikan? Yang pertama, tadi ya, pendidikan itu harus menghidupkan, mewujudkan manusia yang sejati, manusia yang manusia. Sesuai kodrat bawaannya. Yang kedua, memupuk nilai moral. Yang ketiga, mewujudkan manusia yang cerdas secara intelektual dan punya keterampilan. Yang keempat, melahirkan manusia-manusia yang mulia, yang agung. Cirinya apa? Kalau bahasa kita mungkin insan kamil, orang-orang yang mulia itu versi Mencius. Yang pertama apa? Punya karakter anak-anak. Maksudnya karakter anak-anak apa? Ketulusan, keaktifan, tanpa pamrih. Anak-anak kan selalu begitu. Anak-anak itu kalau membantu temannya, dia tidak mikir, dia hanya ingin kebahagiaan membantu temannya. Coba kalau lihat anak-anak SD, anak-anak di bawah itu TK itu. Kalau lagi main, terus berbagi sama temennya, kan dia tidak perhitungan, nanti dia akan bantu aku lagi, tidak. Dia senang aja dia bantu temennya, lihat temennya senang. Kadang kalau habis gegeran sama temennya, rukun lagi, kayak tidak ada apa-apa. Kalau dia merasakan A, dia akan bilang A juga, itu anak kecil. Jadi sesuai kodratnya. Kalau kita kan tidak, kadang yang dirasakan A, keluarnya B. Karena kita sudah dewasa, tidak anak-anak lagi, sudah pinter ngapusi. Ya, bahkan kadang ada basa-basi. Kalau kalian bertamu misalnya, silahkan dimakan. Sudah makan belum? Sudah, padahal belum. Itu kalau anak kecil belum ya bilang belum. Tapi kita kan sudah tertutupi macam-macam. Suka bilang tidak suka bilang suka. Sudah. Kita sering rumit dengan karakter kita sendiri. Maka manusia mulia itu tulus, jujur apa adanya. Seperti anak-anak. Jadi makanya banyak filosof sejak kemarin kan menyarankan kita belajar dari anak-anak. Oke, kemudian bertindak berdasarkan pertimbangan moral, berdasarkan kemanusiaan,
Bukan karena untung rugi atau dipaksa dari luar. Jadi kebaikannya karena memang muncul dari dalam. Itu tujuan pendidikan. Kemudian untuk perbaikan moral, caranya menurut Mencius melalui pendidikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kalian ingin melakukan perbaikan diri, lakukan 6 hal. Yang pertama apa? Pahami kodratmu dan kendalikan hasratmu. Jadi pahami karaktermu, kodratmu, yang manusiawi-manusiawi tadi hidupkan lagi. Terus keinginan-keinginanmu kendalikan, biar tidak liar. Kemudian yang kedua, mencarinya perbaikan itu tadi ke dalam diri. Jadi ke dalam diri itu kenapa? Karena moral itu kadang-kadang yang tahu hanya diri kita sendiri. Misalnya tadi kasih sayang, keluarnya sih membantu orang lain, tapi ini dari kasih sayang apa, dari pamrih apa, ada tujuan lain, yang tahu kan cuma diri kita sendiri. Maka pintar-pintarlah membaca, mencari dalam dirimu. Jadi kalau kamu ingin perbaikan, kamu harus pandai mencari dalam dirimu. Yang ketiga, seandainya sudah ketemu, sudah bisa kamu identifikasi, kamu bisa muhasabah. Terus yang ketiga apa? Menyesali dan memperbaiki. Kalau ada yang salah ya direvisi, dievaluasi. Saya tidak mau lagi yang seperti ini, besok harus seperti itu. Harus ada itunya. Ya kalau kesulitan sambil gelambaran, ya boleh sambil ditulis. Oh aku kemarin itu membantu orang lain, tapi caranya kok begini, kelihatannya salah, orang lain malah tersakiti. Besok jangan begini lagi. Oh aku kemarin menolong orang lain, tapi ada pamrihnya sih, karena bolak-balik tak tolong, siapa tahu dia bisa naksir aku. Besok nggak usah gini lah. Nah, itu namanya menyesali dan memperbaiki. Itu untuk perbaikan moral. Kemudian kalau sudah, yang keempat, mencari kualitas yang hilang. Mencari kualitas yang hilang itu, tadi kan kita punya kodrat baik-baik sekali banyak. Jangan-jangan ada yang hilang. Jangan-jangan sekarang simpatiku sudah menurun banyak. Yang ada sekarang hanya kompetisi. Ingin menang, ingin menaklukkan orang lain. Nah ini harus dicari, jangan-jangan banyak kualitas-kualitas yang hilang. Jangan-jangan sekarang aku melihat orang lain itu hanya seperti musuh, seperti lawan tanding yang harus dikalahkan. Nah itu, maka perlu mencari kualitas yang hilang. Kalau sudah, lakukan yang kelima. Mengembalikan kodrat kebangsawanan jiwa. Ini istilahnya bagus. Manusia tadi kan kodratnya baik. Berarti apa? Sebenarnya semua manusia itu mulia. Secara hakiki. Kenapa? Karena manusia kodratnya baik. Semua manusia berarti bangsawan dia. Tidak ada manusia yang tidak bangsawan, kecuali yang tadi menantang kodratnya, menabrak kodratnya. Maka hidupkan lagi kebangsawananmu, berarti apa? Hidupkan lagi kemanusiaanmu. Jadikan dirimu bangsawan sebagai manusia. Bangsawan itu kan levelnya tinggi, karena di antara semua makhluk kan kita yang paling bangsawan. Kita yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kelima, hidupkan kebangsawanan jiwamu. Kemudian yang terakhir, tegas. Yang terakhir ini penting. Banyak orang sudah refleksi, sudah berpikir, sudah tahu penyakit-penyakitnya, sudah tahu jalan keluarnya, tapi begitu mau eksekusi macet. Tidak tegas. Nah itu sudah. Biasanya orang tidak tegas itu cirinya menunda-nunda kebaikan yang sudah jelas baik dan sudah saatnya dilakukan, terus kamu tunda-tunda. Apalah misalnya ada tugas dari dosen, besok aja lah, akhirnya kelewatan. Kamu tunda. Saya punya rencana ya nanti kira-kira setelah Idul Fitri, setelah Ramadan aku mau puasa Senin Kemis yang banyak, kemudian sholat malamnya rajin, begitu habis Ramadan besok lagi aja ya ketok
Kamu tunda terus, akhirnya nggak jadi. Saya punya rencana sebagian dari uang yang kumiliki, ya nggak banyak-banyak lah, sekian persennya tak sodakohkan ke yang pertama ke rumah yatim piatu itu, yang kedua ke temanku itu. Tapi begitu kamu pegang uangnya, kok ya eman-eman ya. Besok lah, wong aku kan belum punya penghasilan sendiri. Ya kamu bikin alasan terus, nggak jalan akhirnya. Wah, aku itu mahasiswa loh, akademisi, harusnya kan banyak tulisan ya. Sekarang direncana aja lah, semester ini pokoknya paling tidak punya satu tulisan yang dimuat di jurnal misalnya. Begitu mau nulis, nggak wajib aja, nggak ada perintah dosennya, santailah kapan-kapan aja lah. Terus gitu, kamu menunda-nunda terus kebaikan-kebaikan, rancangan-rancangan yang padahal itu jelas baik. Begitu kamu tunda semua tadi, nggak ada gunanya 6 yang di atas tadi. Kamu sudah refleksi capek-capek, sudah ketemu penyakitnya, sudah merumuskan obatnya, tapi obatnya tidak diminum. Kualitas hidupmu tidak meningkat, sama saja kayak kemarin. Akhirnya. Jadi, tidak ada perbaikan. Perbaikan terjadi kalau ada actionnya. Tegas kamu putuskan, terus kamu jalankan. Jadi, setelah difikirkan, direfleksikan, terus diwujudkan dalam kenyataan, dijalankan. Ini namanya transformasi. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Itulah pendidikan untuk perbaikan moral. Kemudian nasihat tentang peperangan. Kalau ini ya, untuk yang siap-siap perang. Ayo. Yang pertama, perang itu tidak boleh tujuannya hanya perang, hanya ingin gegeran. Termasuk tidak boleh tujuannya hanya balas dendam. Tidak boleh. Katanya Mengzi, perang itu sah kalau maksudnya adalah pembebasan dari kezoliman atau penindasan. Atau ada kesesatan yang perlu dibasmi. Jadi ini yang menurut Mengzi sah sebagai alasan perang. Kemudian perang juga harus dilakukan secara adil. Keterampilan berperang secara adil. Kapan-kapan nanti kita belajar ya, etika perang. Setiap budaya punya. Islam kan juga punya etika perang. Jadi tidak sekedar tawuran, tapi ada kode etiknya. Jadi kode etik perang. Wong kamu nyembelih kambing aja kan ada kode etiknya, apalagi saling bunuh antar manusia. Pasti ada lebih ketat lagi. Kemudian itu yang ketiga, semangat sebuah pasukan lebih penting dibandingkan persenjataan. Nah, itu kan kita dulu punya banyak cerita tuh, kita melawan Belanda dengan bambu runcing, itu lebih penting. Jadi perhatikan semangat ini. Saya tidak tahu nanti kalau terjadi perang dunia ketiga yang lebih punya semangat mana. Apa Iran, apa Amerika. Itu menentukan juga semangat. Dulu di perang Vietnam itu kan ya, ceritanya Amerika kalah. Kenapa? Semangat. Hati-hati dengan militansi semangat. Kecuali mungkin perang nuklir besar-besaran. Kalau itu semangat, nggak semangat ya kita hancur bareng-bareng. Ya. Jadi wassalam sudah kalau itu. Pindah planet itu bisanya. Oke, perhatikan juga yang terakhir. Kalau perang, raja yang tidak dipercaya rakyat tidak akan dapat mengandalkan rakyat untuk bertempur di pihaknya. Jadi hati-hati pimpinan, hati-hati penguasa. Kalau rakyat tidak di pihakmu, ya kalau waktunya perang mereka tidak akan membela. Dan kalau tidak ada dukungan dari rakyat, jangan berharap kalau perang bisa menang. Jadi itu ulasannya panjang nanti di Book of Mencius. Ada nasihat dari Mencius pada penguasa Liang. Jadi penguasa Liang itu negeri yang semula jaya, tapi terus bolak-balik kalah. Pengen balas dendam, kalah terus. Terus minta nasihat sama Mencius.
Katanya Mencius begini, meskipun Liang ini negaranya kecil, katanya Mencius, sebenarnya sebuah wilayah yang kecil dapat dijadikan modal awal untuk menguasai seluruh negeri Cina yang luas. Syaratnya ialah apabila Baginda mau menjalankan pemerintahan yang dipenuhi cinta kasih kepada rakyat, meringankan hukuman badan dan denda, mengurangi pajak, menganjurkan lahan-lahan pertanian dibajak dalam-dalam dan disiangi secara cermat, dan menganjurkan mereka yang bertubuh kuat menggunakan waktu senggang mereka untuk memupuk sikap penuh pengabdian, menghormati saudara sendiri, tulus, ikhlas, dan setia dalam bekerja. Sehingga di rumah mereka berbakti kepada orang tua dan saudara mereka yang lebih tua, dan di luar rumah mereka berbakti kepada orang yang lebih tua dan atasan mereka. Maka rakyat yang semacam ini akan jadi rakyat yang tangguh, yang kuat. Maka rakyat yang Baginda pimpin akan dapat memukul mundur tentara musuh hanya dengan tongkat-tongkat mereka. Sekalipun tentara musuh menggunakan baju zirah yang kuat dan dilengkapi senjata-senjata tajam. Kuncinya menang perang ternyata dukungan rakyat. Kalau rakyatnya tidak mendukung ya susah. Apalagi perang sama rakyatnya sendiri. Ya wassalam sudah kalau sudah itu. Jadi itu diantara tips dari Mencius waktu menghadapi peperangan. Kemudian ini ada cerita bagus mungkin untuk kita relevan, yaitu tentang ceritanya dikenal sebagai mencuri seekor ayam setiap bulan. Jadi satu ketika ada pejabat dari daerah Song itu ingin mengurangi pajak, mengurangi pungutan. Tapi terus dia bertanya pada Mengsi, saya ingin menghapuskan pungutan, tapi kita tidak memiliki penghasilan yang cukup. Bagaimana? Apakah kita sebaiknya memotong pungutannya sedikit saja dulu dan tunggu tahun depan sebelum menerapkan penghapusan pungutan? Nah ini bisa kamu analogikan dengan kasus kita hari ini. Jawabannya Mengsi apa? Ada orang yang setiap hari mencuri seekor ayam dari tetangganya. Dia sudah diberitahu, ini bukan kelakuan lelaki yang bermoral. Terus lelaki itu menjawab, oke, saya akan mengurangi jumlah ayam yang saya curi. Saya akan mencuri seekor ayam tiap bulan saja. Kemarin kan tiap hari. Jadi satu tahap demi satu tahap, dan tahun depan saya tidak akan mencuri lagi. Kita kan sering semacam ini. Jadi kalau itu kejahatan, beda dengan kebaikan ya. Untuk kebaikan itu kadang-kadang kita memang perlu step by step. Tapi meninggalkan kejahatan, jangan di step by step. Ya sudah, tinggalkan kalau itu memang kejelekan. Kamu biasanya bohong sama orang. Pak, kalau tahun lalu kan saya bohongnya 75%. Ya tahun ini 50 lah Pak, tidak apa-apa. Ya enggak. Kalau kamu sudah tahu bohong, ya tinggalan, berusaha untuk tidak bohong sama sekali. Kalau kejahatan itu harus kamu tinggal semua, jangan dicicil. Kalau kebaikan mungkin kemarin saya tahajudnya sebulan sekali. Besok seminggu sekali tidak apa-apa. Sampai lama-lama bisa tiap hari, tidak masalah kalau kebaikan. Tapi kalau kejahatan, barang salah, ya tinggalan. Semampumu mungkin. Tapi diniati untuk tidak sama sekali. Analoginya kalau orang nyuri ayam tadi. Saya niat tiap hari nyuri ayam, terus dimarahi tetangganya. Dosa lo nyuri ayam itu tidak bermoral. Ya sudahlah, besok 1 bulan sekali aja. Ya dah. Ya jangan maling, karena itu salah. Oke. Nah, nasihat ini diberlakukan pada pemimpin, penguasa oleh Mencius. Jadi ada penguasa yang sadar bahwa ini rakyat terlalu banyak pungutan, kasihan. Saya ingin menghapus pungutan, tapi nanti penghasilannya berkurang negara. Sudahlah, dikurangi setahap by setahap aja ya. Baru nanti tahun depan bisa habis pungutannya. Katanya Mencius, ya enggak. Kalau itu memang memberatkan berarti keliru. Kalau keliru dihapus saja, nggak usah nunggu besok-besok. Cari sumber yang lain. Nah itu nasihatnya Mencius. Itu logika dari kisah mencuri seekor ayam setiap bulan. Ceritanya memang judulnya itu.
Jadi untuk kita, itu nasihat buat kita, apapun yang kita temukan sebagai kesalahan, kekeliruan, dosa yang kita lakukan, maka tugas kita adalah sekuat mungkin meninggalkannya 100%. Jangan diniati dicicil. Bahwa mungkin karena kelemahan kita, ketidakmampuan kita, mau kita lenyap 100 tapi masih ada 10-20%, entah karena sengaja atau tidak, yaitu dimaklumi. Tapi tetap berniatlah untuk tidak sama sekali. Nah, jadi caranya begitu. Nah, itu nasihat dari Mencius.